Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia yang terus berusaha menyampaikan informasi valid, aktual, dan mudah dipahami, sekaligus konsisten melawan berita hoax yang sering membuat guru bingung dan panik. Pada video kali ini, kita akan membahas informasi terbaru dari Kementerian dan Admin Info GTK yang sangat berkaitan dengan tunjangan profesi guru atau TPG bulan Juli. Informasi ini penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sedang menunggu perubahan status validasi, terbitnya SKTP, rekomendasi penyaluran, hingga realisasi pencairan ke rekening masing-masing. Seperti yang dapat kita lihat, pada tanggal 18 Juli 2026, Kementerian Pendidikan telah merilis aplikasi Dapodik terbaru versi 2027. Aplikasi ini dirilis untuk mendukung proses pemutakhiran data semester ganjil tahun ajaran 2020-2027. Inilah pembaruan yang sejak beberapa waktu terakhir memang ditunggu-tunggu oleh sekolah, operator, dan para guru. Mengapa perilisan Dapodik baru ini sangat ditunggu? Karena saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Sementara itu, apabila kita membuka info GTK, tanggal pembaruan atau tanggal penarikan datanya masih menunjukkan data bulan Juni. Sampai tanggal 19 Juli, belum terlihat adanya perubahan terbaru. Kondisi ini membuat banyak guru bertanya-tanya, kapan data semester ganjil mulai ditarik, kapan validasi dilakukan, dan kapan SKTP untuk periode berikutnya dapat diterbitkan. Nah, sekarang Dapodik versi 2027 sudah resmi tersedia. Artinya, operator sekolah perlu segera menindaklanjuti pembaruan tersebut. Sekolah tidak boleh terlalu santai karena waktu yang tersedia cukup terbatas. Operator perlu memasang atau memperbarui aplikasi, memastikan seluruh data sekolah sesuai kondisi terbaru, kemudian melakukan sinkronisasi setelah semua data diperiksa dengan teliti. Dari informasi yang disampaikan oleh admin Info GTK dan admin DBL, sekolah dimohon segera mengeksekusi Dapodik. Maksud dari mengeksekusi di sini bukan sekadar membuka aplikasinya, tetapi segera melakukan pembaruan ke versi 2027. Melengkapi data semester ganjil, mengecek pembelajaran, rombongan belajar, penugasan guru, jumlah jam mengajar, data peserta didik, dan seluruh komponen yang berpengaruh terhadap validasi. Mengapa harus secepat itu? Karena menurut admin, waktu yang tersedia sangat terbatas untuk mengejar pencairan TPGE bulan Juli. Jadi, pemerintah dan tim teknis berupaya agar proses validasi, penerbitan SKTP, rekomendasi penyaluran, dan pencairan dapat tetap berjalan dalam bulan Juli. Bapak dan Ibu perlu memahami alurnya. TPG tidak bisa langsung cair hanya karena aplikasi Dapodik sudah dirilis. Data terlebih dahulu harus diperbarui dan disinkronkan oleh sekolah. Setelah sinkronisasi berhasil, data akan masuk ke server pusat untuk ditarik dan divalidasi. Apabila hasil validasinya memenuhi syarat, barulah proses penerbitan SKTPE dapat dilakukan. Kalau sinkronisasinya terlambat, proses validasi tentu ikut terlambat. Jika validasi lambat, SKTP juga berpotensi terlambat terbit. Kalau SKTP terlambat, rekomendasi penyaluran ikut mundur. Ujung-ujungnya, pencairan TPG juga dapat tertunda dan mungkin menyeberang ke bulan Agustus. Karena itulah, admin Info GTK menyampaikan bahwa proses ini sedang dikejar agar pencairan bulan Juli tetap memungkinkan. Diharapkan dalam 3-4 hari setelah informasi tersebut disampaikan, sudah ada data yang dapat ditarik dan divalidasi. Perlu digarisbawahi, sebelum data bisa divalidasi, sekolah harus lebih dahulu melakukan sinkronisasi. Jadi, 3-4 hari ini menjadi waktu yang sangat penting bagi operator sekolah untuk menyelesaikan pemutakhiran data dengan benar. Jangan asal cepat, tetapi jangan pula terlalu lama. Data harus lengkap, sesuai kondisi nyata, dan tidak menimbulkan masalah baru
ketika dibaca oleh sistem pusat. Informasi ini disampaikan pada tanggal 18 Juli 2026, bertepatan dengan hari Sabtu. Jika dihitung 3-4 hari setelah tanggal tersebut, maka perkiraannya berada di sekitar tanggal 21-22 Juli. Pada rentang waktu itulah diharapkan sudah ada data yang berhasil ditarik dan mulai divalidasi. Jika prosesnya berjalan lancar, SKTP diharapkan dapat terbit paling tidak pada pekan tersebut. Dengan begitu, realisasi pencairan masih bisa diupayakan pada pekan terakhir bulan Juli, yaitu sekitar tanggal 27-31 Juli 2026. Jangan salah memahami istilah pekan depan. Yang dimaksud bukan hari Senin terdekat setelah tanggal 18, melainkan pekan terakhir bulan Juli yang dimulai sekitar tanggal 27. Jadi, targetnya adalah proses validasi dan penerbitan SKTP dapat diselesaikan lebih dahulu, agar pencairan masih punya peluang direalisasikan sebelum bulan Juli berakhir. Harapannya, paling lambat sekitar tanggal 24 Juli sudah ada penarikan data dan hasil validasi. Setelah itu, SKTP dapat segera diterbitkan dan rekomendasi penyaluran dapat dilayangkan kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru perlu menyiapkan data masing-masing. Segera komunikasikan dengan operator sekolah. Pastikan data pribadi, riwayat penugasan, beban mengajar, sekolah induk, rombongan belajar, pembelajaran, dan informasi lain yang berhubungan dengan validasi telah sesuai. Jangan menunggu sampai muncul masalah di info GTK, baru kemudian mencari operator. Lebih baik dicek sejak awal. Tanyakan dengan sopan apakah Dapodik versi 2027 sudah diperbarui, apakah data semester ganjil sudah diisi, dan kapan sekolah berencana melakukan sinkronisasi. Namun, setelah sinkronisasi dilakukan, ada 7 hal penting yang sangat disarankan untuk tidak dilakukan sembarangan. Bapak dan Ibu juga perlu menyampaikan hal ini kepada operator sekolah agar tidak terjadi perubahan yang justru mengacaukan data yang sudah masuk ke pusat. Pertama, jangan menghapus rombongan belajar atau rombel setelah sinkronisasi, kecuali memang ada alasan yang benar-benar sah dan sudah dipastikan prosedurnya. Menghapus rombel dapat memengaruhi data siswa, pembelajaran, dan beban mengajar guru. Kedua, jangan memindahkan siswa ke rombel lain secara sembarangan setelah data disinkronkan. Misalnya, siswa sudah masuk ke satu rombel, kemudian setelah sinkronisasi dipindahkan lagi tanpa perhitungan yang jelas. Perubahan seperti ini dapat membuat data tidak konsisten antara sinkronisasi sebelumnya dan pembaruan berikutnya. Ketiga, jangan membuat anggota rombel ganda. Satu siswa tidak boleh tercatat di 2 rombel sejenis dalam waktu yang sama. Contohnya, seorang siswa terdata pada 2 rombel pilihan dengan mata pelajaran yang sama. Hal seperti ini dapat terbaca sebagai data bermasalah. Keempat, jangan menghapus pembelajaran lalu menggantinya dengan guru lain hanya untuk membagi-bagi atau mengatur jam secara tidak sesuai kondisi nyata. Istilah yang sering digunakan adalah arisan jam. Hal semacam ini sangat tidak disarankan karena data dapat terbaca di pusat dan berpotensi memengaruhi validasi guru. Kelima, jangan memberikan penugasan kepada guru melebihi ketentuan yang berlaku. Semua penugasan harus sesuai aturan, struktur kurikulum, kebutuhan sekolah, dan kondisi sebenarnya. Keenam, jangan lupa memberikan penugasan guru wali, terutama pada jenjang SMP dan SMA, apabila memang diwajibkan dan sesuai ketentuan. Data penugasan yang belum lengkap dapat membuat informasi di Dapodik tidak sesuai dengan keadaan sekolah. Ketujuh, jangan memberikan jumlah jam mengajar melebihi struktur kurikulum. Jam pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Jangan menambah jam hanya demi mengejar pemenuhan beban mengajar karena sistem pusat dapat membaca ketidaksesuaian tersebut. 7 hal ini perlu benar-benar dihindari, khususnya setelah sinkronisasi. Sebab, perubahan data yang tidak tepat dapat memicu masalah baru
membuat status info GTK belum valid, atau memperlambat proses penerbitan SKTPE. Jadi, selama kurang lebih 3 hari setelah perilisan Dapodik tersebut, sekolah diharapkan dapat bergerak cepat untuk melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi. Semoga seluruh data sesuai, tidak ada kesalahan, dan proses validasi dapat segera dilakukan. Dari pihak kementerian juga ada upaya untuk mengejar agar TPGE bulan Juli tetap dapat dicairkan pada bulan Juli. Namun, keberhasilan proses ini tentu bergantung pada kelengkapan data, kecepatan sinkronisasi, hasil validasi, penerbitan SKTP, serta tahapan administrasi berikutnya. Kita akan melihat perkembangannya dalam 2-3 hari ke depan. Mudah-mudahan status di info GTK segera berubah dari warna biru menjadi hijau bagi guru yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Ketika status sudah hijau dan seluruh syarat terpenuhi, proses berikutnya adalah rekomendasi penyaluran. Secara umum, rekomendasi penyaluran diproses pada tanggal-tanggal tertentu, termasuk sekitar tanggal 20 setiap bulan sesuai jadwal dan mekanisme yang berlaku. Selain pembahasan mengenai TPGE, ada pula penjelasan mengenai kondisi guru non-ASN. Gaji guru non-ASN sangat bervariasi. Dalam undang-undang yang berlaku saat ini, besaran gaji mereka belum diatur secara seragam. Inilah yang membuat pemerintah berupaya hadir melalui sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat atau mengakselerasi keikutsertaan guru dalam pendidikan profesi guru, atau PPGE. Tujuannya agar lebih banyak guru memiliki instrumen yang diakui negara untuk memperoleh tunjangan sesuai ketentuan. Pemberian tunjangan menjadi salah satu instrumen yang telah diatur. Namun, untuk guru non-ASN, besarannya juga belum diatur secara rinci dalam undang-undang yang berlaku saat ini dan menjadi bagian yang akan dibahas dalam revisi aturan ke depan. Karena itulah, pemerintah berupaya memberikan tunjangan sebesar 2 juta rupiah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Bantuan tersebut disebut sebagai salah satu bentuk komitmen negara terhadap guru-guru non-ASN yang telah mengabdi untuk negeri dan tetap mengajar meskipun status kepegawaiannya belum permanen. Selain itu, terdapat tunjangan khusus guru atau TKG yang diberikan kepada guru yang berdedikasi mengajar di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nilai tunjangan ini disebut setara dengan TPGE. Dengan demikian, meskipun seorang guru belum memiliki sertifikat pendidik, apabila memenuhi ketentuan sebagai penerima TKG dan mengajar di wilayah yang ditetapkan, guru ASN dapat memperoleh tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok atau setara dengan TPG sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, pemerintah juga memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan berupa insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa berbagai bantuan tersebut masih belum cukup untuk memberikan label sejahtera kepada seluruh guru. Persoalan yang masih harus terus diperjuangkan adalah status kepegawaian mereka. Ketika seorang guru memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti, hal itu dapat mengubah kesejahteraan, kepastian penghasilan, perlindungan kerja, dan jenjang karirnya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong pemerintah daerah agar segera mengusulkan guru-guru yang memenuhi syarat untuk diangkat. Peluangnya bukan hanya melalui skema PPPK. Bagi guru-guru yang masih muda dan memenuhi ketentuan, pemerintah daerah juga didorong membuka kesempatan untuk menjadi PNS. Tujuannya agar kepastian karier lebih terjamin dan kesejahteraan guru dapat meningkat secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri pembahasan ini, kami juga ingin menyampaikan kabar baik. Saat ini telah dirilis produk digital terbaru berupa 200 template PowerPoint siap pakai khusus untuk guru. Kita tahu, guru sering membutuhkan PowerPoint untuk menyampaikan materi di kelas, rapat sekolah, kegiatan pelatihan,
presentasi program, atau tugas lainnya. Namun, tidak sedikit guru yang merasa kesulitan karena tampilan PowerPoint yang dibuat terasa kurang menarik, terlalu datar, atau kurang bervariasi. Dengan adanya 200 template PowerPoint siap pakai ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mendesain semuanya dari nol. Template sudah tersedia dan tinggal disesuaikan dengan materi, nama sekolah, kelas, mata pelajaran, serta kebutuhan masing-masing. Template ini dapat digunakan untuk berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga jenjang sederajat. Sekali membeli, Bapak dan Ibu dapat menggunakannya berulang kali, bahkan sampai memasuki masa pensiun. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat, pemesanan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp admin 082313320383. Ada satu hal lagi yang perlu Bapak dan Ibu ingat. Jangan hanya mengandalkan tangkapan layar yang beredar di grup WhatsApp. Informasi teknis bisa berubah mengikuti pembaruan server dan kebijakan pusat. Karena itu, cocokkan kabar yang diterima dengan tampilan akun info GTK, komunikasi operator, serta pengumuman resmi dari kementerian. Kalau status belum berubah, jangan langsung panik. Bisa jadi data masih antre ditarik atau proses validasi belum selesai. Yang penting, pastikan sekolah sudah gercep, datanya benar, sinkronisasi berhasil, dan tidak ada perubahan sembarangan sesudahnya. Dengan begitu, peluang proses TPGE berjalan lancar akan jauh lebih besar. Jadi, kesimpulan penting dari informasi kali ini adalah Dapodik versi 2027 sudah dirilis, waktu sinkronisasi cukup terbatas, dan sekolah diminta segera memperbarui data agar proses validasi info GTK serta penerbitan SKT dapat dikejar. Komunikasikan dengan operator sekolah, periksa data masing-masing, dan hindari perubahan sembarangan setelah sinkronisasi. Semoga dalam beberapa hari ke depan status info GTK segera berubah menjadi hijau, SKTP cepat terbit, rekomendasi penyaluran segera diproses, dan TPGE bulan Juli dapat direalisasikan tanpa harus bergeser terlalu jauh. Tetap tenang, jangan mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Dan selalu cek perkembangan melalui saluran resmi. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh Bapak dan Ibu guru di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.